مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ma'asyiral nadhirin wa zumratal mustami'in rahimakumullah. Selamat berjumpa kembali di channel LT3Q, Lembaga Tahsin, Tahfidz dan Tafhim Nurul Hikmah. Pada episode kali ini, kita insya Allah akan membahas masalah zakat mal. Beberapa waktu lalu dalam episode yang sebelumnya, kita sudah membahas masalah zakat fitrah. Dari hukumnya hingga teknis pelaksanaannya. Kali ini kita akan membahas masalah zakat mal. Ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk di kita. Di antaranya, Ustadz, haruskah kita membayar zakat mal? Sementara saya tidak mempunyai hewan ternak, tidak mempunyai juga perniagaan, tapi saya karyawan perusahaan. Haruskah itu membayar zakat malnya? Kalaupun harus, seandainya harus nih Ustadz, apakah harus sesuai haulnya atau per bulannya? Terus teknis pembayarannya boleh nggak dengan transfer atau harus face to face? Nah, itu diantaranya yang berkaitan dengan zakat mal. Ma'asyiral nadhirin wa hurmatal mustami'in. Zakat, kalau kita lihat dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim." Khudh, ambillah, min amwalihim, dari sebagian harta mereka. Nah, di sini disebutkan ma'asyiral nadhirin amwal. Jadi harta sifatnya umum. Nah, jadi kewajiban ini sifatnya umum, tidak bersifat khusus. Misalnya min kasbihim, dari profesi kalian, enggak, min amwalihim. Harta yang kita hasilkan dari bisa niaga kita, bisa jasa kita selaku karyawan di perusahaan, bisa juga dari emas yang sudah kita simpan, atau bisa juga dari harta temuan kita. Yang penting kita ada harta, yang harta itu sudah mencapai nisab, pembatasan tertentu dari nominalnya itu, dan mencapai juga haulnya, maka kalau kita lihat dari ayat ini, termasuk amwal. Amwal inilah yang harus kita zakatin. Kenapa? Kenapa dizakatin? Karena dengan zakat mal ini tutahhiruhum, akan membersihkan kita, wa tuzakkihim, dan mensucikan kita semuanya. Makanya Yusuf Al-Qaradawi dan fatwanya MUI itu termasuk zakat profesi itu wajib untuk dikeluarkan zakat malnya. Kalau zakat fitrah, ya semuanya membayar. Tapi kalau zakat mal, itu ada nisabnya, ada haulnya. Syarat-syaratnya ada. Kalau zakat mal itu, yang si muzaki, ini pertama dia harus balik akil. Kemudian dia harus merdeka. Kemudian kalau segi barangnya, barang yang akan dizakatkan, itu harus milik utang. Barangnya memang dia milik yang bersangkutan, manfaatnya pun juga milik yang bersangkutan. Jadi nggak bisa kita mengklaim uangnya negara kita zakatin, gitu kan? Nggak bisa, karena itu bukan milik utang. Uangnya orang tua kita yang atas nama kita, atas kita yang menzakatkan, nggak bisa. Ya orang tua itu sendiri yang menzakatinya. Nah, sehingga harus milik utang. Keduanya mencapai batasan nominal tertentu. Misalnya, kalau itu emas 85 gram. Kalau 1 gramnya itu 1 juta, tinggal kalikan saja 85 gram. Nah, kita keluarkan zakatnya setelah mencapai haulnya itu 2,5%. Itu masalah nisabnya. Tidak hanya itu saja, haulnya pun juga kita hitung juga. Oke, kita punya emas, tapi ternyata emas itu kita miliki 85 gram itu baru 5 hari yang lalu. Oh, berarti belum sampai setahun itu. Setahun kurang sehari pun juga belum ada kewajiban kita untuk mengeluarkan zakatnya. Jadi
haul di setahun atau udah cukup setahun itu menjadi syarat untuk wajib dikeluarkan zakat mal kita. Artinya apa? Misalnya itu emas, maka di awal Ramadan tahun lalu memang kita sudah mempunyai 85 gram. Nah, awal Ramadan tahun ini masih eksis di 85 gram, maka itu sudah setahun namanya. Nisabnya sudah kena 85 gram, yang memiliki kita sendiri memang akil, iya, balik iya, merdeka iya, dengan haulnya iya. Jadi, dari tahun lalu sampai tahun sekarang, nah, itu sudah pas setahun. Nah, itu baru mencukupi syarat dan harus dikeluarkan. Harus artinya wajib dikeluarkan zakat malnya. Nah, oke, emas tadi kita singgung. Bagi kita yang mempunyai perak, maka zakatnya adalah 595 gram. Sekali lagi, kalau emas 85 gram, nisabnya jangan lupa ngitungnya dihaulkan dulu, disetahunkan dulu. Kalau perak itu 595 gram, jangan lupa itu nisabnya dan disetahunkan juga, gitu kan ya. Nah, ternyata kita sekarang emas juga nggak ada, kemudian perak pun juga tidak punya, tapi kita punya kerjaan, karyawan perusahaan. Wajibkah? Iya. Itu yang dimaksud dari khud min amwalihim, penghasilan kita selaku karyawan. Penghasilan kita dari niaga, penghasilan kita dari pertanian. Kalau dari pertanian itu sudah jelas tertulis dalam kitab-kitab kita yang terdahulu. Kalau itu pengairannya itu murni dari air hujan, maka itu 10%. Kalau itu air hujan plus irigasi yang kita buat sendiri, maka 7,5%. Kalau itu full dari irigasi yang kita bikin sendiri, maka itu 5%. Dan itu jarang-jarang kalau di kota-kota besar, umumnya itu di kampung-kampung. Nah, kita yang tinggal di kota besar seperti ini pada umumnya adalah zakat profesi. Bagaimana cara menghitungnya? Zakat profesi itu lebih adilnya kita analogikan, kita kiaskan dengan zakat emas. Berapa? 85 gram. 85 gram, ternyata sekarang 1 gramnya itu 1 juta, maka 85 juta. Penghasilan kita setahun ada enggak 85 juta? Nah, kalau ada, ya keluarkan berapa? 2,5%. Ustaz, pertanyaannya, ini dari penghasilan bruto atau neto? Jawabannya, gitu ya, jawabannya, ada yang mengatakan memang hasil penghasilan neto, ada yang mengatakan bruto, gitu kan ya. Nah, kalau lebih adilnya memang dari penghasilan neto, bukan bruto. Artinya apa? Penghasilan kita itu sudah kita kurangi dari kebutuhan pokok, bukan kebutuhan sekunder atau tertier, gitu kan ya. Kebutuhan pokok apa kita nih ya? Sandang, pangan, papan itu. Nah, tapi kalau sudah untuk nyicil mobil itu tertier bahkan kan. Untuk beli ini ya. Pokoknya kalau sudah kita ambil dari kita kurangi dari kebutuhan pokoknya, itu hasilnya berapa? Nah, disetahunkan dulu. Genap enggak 85 juta? Kalau mencapai 85 juta dalam setahun, nah itu kita punya kewajiban untuk membayar zakat mal 2,5%. Ustaz, boleh enggak itu kita bagi bagi 12? Oh, boleh. Ya, boleh, silakan saja ya. Nah, tapi kalau mau dikiaskan dengan emas, maka sebaiknya dihitung per tahun. Nah, dihitung per tahun berapa penghasilan kita, baru nanti kita keluarkan 2,5%-nya dari zakat penghasilan. Jadi era sekarang ini kalau kita berbicara masalah zakat ternak agak nggak realistis, ya kan? Zakat pertanian mesti di kampung-kampung sana, gitu kan ya. Tapi kalau kita di perkotaan ini kemungkinan besar yang harus kita ingat adalah pertama zakat profesi sesuai dengan pendapatnya Syekh Qaradawi atau fatwa ulama Majelis Ulama Indonesia, atau zakat perniagaan ya, atau temuan ya, atau perak ataupun temuan. Nah, itu saja ma'asyiral nadirin wa zumratal mustami'in rahimakumullah. Jika ada yang perlu ditanyakan silahkan ditanyakan, nanti insyaallah akan saya jawab lewat chat.
Alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك